eh 2002 saya itu memberi diri gini. Waktu itu pemimpin saya telepon kepada saya dan bilang, "Lan, mau ndak jadi hamba Tuhan di gereja Mawar Sharon?" Lalu saya bilang, "Saya mau." Nah, saya ndak, Bapak Ibu Saudara, waktu kuliah saya ditangkap Tuhan sungguh-sungguh. Sepanjang malam setiap jam 10:30 sampai 10:30 itu kan jam doa saya. Saya itu selalu doa dengan apa ya Tuhan, ku balas kebaikanmu ini. Cuma kasih hidup ini buat Tuhan. Tidak pernah punya bayangan jadi pendeta, tidak pernah punya bayangan jadi gembala regional, bahkan enggak. Saya itu cuma mikirnya ya udah pelayanan apa aja di gereja itu gitu ya. Sampai tahun 2002 itu. Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya bilang ke orang tua saya, "Pama, Lani mau melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta." Nah, papa mama saya ini berat Bapak Ibu Saudara ya. Singkat cerita gitu ya, saya bilang pokoknya singkat cerita ya sudah oke kalau kamu itu memang panggilanmu, tapi dengan berat hati. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara itu saya itu doa sama Tuhan. Saya bilang gini, "Tuhan, aku memberikan diriku sepenuhnya buat Tuhan, jadi hambamu, jadi full timer. Semua cita-cita, semua hamba serahkan kepadamu. Saya cuma titip satu. Tuhan, saya nggak minta yang lain, saya cuma minta satu. Tolong jaga papa dan mama saya." Jadi itu yang paling berharga dalam hidup saya, masih single ya Bapak Ibu Saudara. Papa mama saya itu paling berharga. Saya mikirnya nanti waktu saya kan semuanya ini, jadi saya titip papa mama saya kepada Tuhan. Saya bilang saya titip papa mama saya. Nah, 2 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, melalui sebuah peristiwa, papa saya Kristen tapi sudah ke gereja, tapi saya itu rindu untuk lebih lagi bisa melayani sama-sama dengan mama saya. Mama saya adalah seorang pendoa di gereja Mawar Sharon juga. Saya pengen gitu ya, sampai melalui suatu peristiwa bisa ngomong berempat, saya, Pastor Sam, papa dan mama saya. Lalu saya bilang, papa mau terima Yesus enggak? Papa saya bilang mau gitu ya. Wah, itu sukacita. Papa mau dibaptis enggak? Papa mau gitu ya. Nah, setelah itu besoknya itu adalah grand openingnya satelit Banyuwangi. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu itu. Saya bilang, "Pak, kan deket nih ke Banyuwangi cuma 3 jam. Saya ini orang Jember Bapak Ibu Saudara." Lalu papa saya bilang, "Mau ya Pak dibaptis di Banyuwangi?" Papa saya bilang, "Mau." Akhirnya besoknya kami ke Banyuwangi, kita buka gereja dan segala macam. Namanya anaknya pendeta, mantunya juga pendeta ya. Lama, jam 9 bukanya, jam 12 baru selesai semua. Salaman sama jemaat gitu ya. Lalu akhirnya kita baptis papa saya. Hadirat Tuhan kuat dan segala macam, kami anak-anaknya bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Setelah itu pulang, papa saya pulang ke Jember, saya masih menginap karena besok saya akan pulang ke Sidoarjo. Waktu itu base camp kami masih di Sidoarjo. Nah, di situ Tuhan itu bicara ketika di kamar doa, di kamar hotel saya, tiba-tiba seperti ada suara bilang, "Lan, papamu umurnya tidak akan panjang, tapi kamu jangan sedih, karena papamu akan meninggal di dalam kebenaran." Saya pikir mungkin itu suara-suaraan, tapi besoknya saya pulang ke Sidoarjo, sepanjang hari itu seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Ngapain bisa nangis, kayak kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang. Saya nggak tahan, saya kumpulkan saudara-saudara saya berempat, kita 4 bersaudara, saya ceritakan. Saudara saya bilang, "Ngawur kamu ini bilang apa segala macam." Saya juga nggak tahu, tapi kok saya dapat begitu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, 3 bulan setelah hari itu November, saya ingat. Desember, Januari, Februari itu Sincia 2 tahun yang lalu pada waktu itu. Nah, kami Sincia kumpul semua di Lumajang, di rumah cici saya. Setelah itu selesai acara, saya juga ada CT juga di Lumajang, connecting time di Lumajang. Setelah itu sudah pulang ke kota masing-masing, termasuk orang tua saya pulang ke kotanya juga. 2 hari sebelum 5 Februari, 2 hari sebelum tanggal 5 Februari itu meninggalnya papa saya. 2 hari itu papa mama saya ini ngobrol-ngobrol. Papa mama saya ini orang pagi ya, karena orang pagi mestinya jam 8, jam 9 udah tidur. Tapi itu sampai jam 11 malam berdua tuh ngobrol. Sampai di hari terakhir, di hari Jumat itu pada waktu tanggal 4 Februari, papa saya bilang begini,
Seneng ya lihat anak-anak, lihat cucu, lihat menantu, mereka semua bahagia, diberkati Tuhan. Memang hidup di dalam Tuhan itu beda, papa saya bilang gitu. Kalau hari ini keluarga kita bisa kayak gini, ini saya nggak tahu Anda paham nggak bahasa ini ya, semoga paham. Ini karena kita ini kecipratan hidupnya Samuel dan Lani. Setelah itu dia bilang gini, kecipratan tuh Anda tahu nggak sih? Nah, ya itu ya. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Nah, setelah itu ayo tidur kata mama saya. Udah jam 11. Ayo. Ketika papa saya tidur, papa saya pulang ke rumah Tuhan. Nggak ada sakit, nggak ada apa, nggak ada keluhan. Papa saya pulang. Malam itu saya ditelepon adik saya kaget dan segala macam. Sampai akhirnya suara itu bicara lagi. Jangan bersedih, papamu meninggal dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan izinkan saya mendengar kalimat itu melalui mama saya. Mama saya akhirnya ngomong sama saya, Lan, sebelum papa ndak ada, papa bilang, papa, mama, semua kita satu keluarga, ini karena kecipratan kamu sama Samuel. Bapak Ibu Saudara, buat saya ketika saya dengar itu, membuat saya itu terharu. Saya ingat bahwa pada waktu tahun 2002, ketika saya bilang, Tuhan, aku memberikan hidupku untuk Tuhan, masa depan semuanya. Aku cuma titip satu, hamba titip papa dan mama. Ternyata komitmen kita mengiring Tuhan, komitmen kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan pun komitmen dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kasih kemuliaan buat Tuhan, sehingga statement itu diizinkan. Saya mendengarnya seolah-olah Tuhan berkata bahwa orang yang melayani Tuhan akan ada upahnya. Kalau kau tidak nikmati hari ini, kalau kau tidak nikmati sekarang, mungkin nanti, mungkin bahkan kau tidak menikmatinya. Tapi percayalah satu hal, anak cucumu akan menikmatinya, akan memperoleh upahnya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan